Kita sekarang di alun-alun Malang. Kita jogging sambil ngobrol tentang politik. Ini adalah suasana di depan alun-alun Malang. Jadi kita jogging itu untuk menambah imun kita, kesehatan kita supaya terjaga. Meskipun kalau melihat peta politik, waduh, ini jogging kok ngomong politik. Ya karena hari-hari ini itu kan ada sebuah survei bahwa para pemilih dari Partai Golkar, PKB, PAN tidak menghendaki pemilu ditunda. Maksudnya tetap sebagaimana jadwal 2024. Yang mana pada beberapa hari kemarin elitnya baik Caimin, Bang Zulhas itu kan berkomentar bagaimana kalau atau usul lah bagaimana kalau pemilu 2024 itu ditunda. Lah ini kan langsung direspon oleh para pemilih mereka, dan mereka ya tetap aja pemilu itu di 2024 jangan ditunda dengan berbagai alasan yang ada. Misalkan bagaimana tetap terlaksana proses demokrasi, tetap dalam suasana yang menjaga dari ancaman otoritarianisme. Bagaimanapun pesan dari reformasi kan begitu dulu, yaitu jangan sampai terulang yang namanya 32 tahun. Meskipun pada waktu itu kita masih ingat ya, pada pemerintahan akhir dari Pak Harto, beliau dipilih. Ingat kan pemilu 97, beliau dipilih secara demokratis dalam tanda kutip. Demokratis karena dia melalui sebuah mekanisme pemilu, meskipun pada waktu itu adalah perwakilan. Ini kan sama substansinya. Sehingga ketika ada reformasi, maka ya meskipun barusan dipilih, akhirnya harus diturunkan, atau bahkan dalam bahasanya Pak Harto, turun secara sendiri. Nah, coba perhatikan di samping berita pro dan kontra antara elit partai dengan para pemilihnya. Di sana ada beberapa yang berharap bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden memberikan sebuah klarifikasi, sebuah statement bahwa beliau harus menyampaikan pendapatnya, yaitu supaya ada kejelasan apakah cukup sampai 2024 atau sebaliknya mengikuti irama dari wacana politik yang ada. Ayo Pak Jokowi, Pak Presiden, untuk memberikan sebuah klarifikasi supaya tidak ada wacana yang rame ini. Wacana rame itu apa maksudnya? Ya suasana yang seakan-akan dibenarkan terkait dengan menurut masyarakat secara umum itu adalah salah. Ya semoga aja ini Pak Jokowi ya mendengarkan dan kemudian mengklarifikasi. Karena kalau kita melihat beberapa orang, maksudnya kanan kiri Pak Jokowi mengatakan
Pak Jokowi itu sampai hari ini tidak merespon. Tetapi yang pernah kita dengar, beliau adalah menyatakan bahwa ya pokoknya sesuai dengan konstitusi. Konstitusi maka yang diikuti. Konstitusi sampai hari ini adalah ya tidak ada penundaan pemilu, ya tidak ada 2 periode lebih. Itu konstitusi dan itu harus ditegakkan. Tapi kalau dibiarkan ya seakan-akan pabrik kemudian kok diam, padahal sebetulnya enggak. Ya semoga aja para orang-orang kanan kiri Pak Jokowi itu adalah sudah bisa menjadi wakil. Tapi ya sekali lagi pabrik kan melihat masih belum, masih ada yang penuh tanda tanya terkait dengan bagaimana teman-teman elit PKB, elit PAN, elit Golkar membuat wacana tersebut. Asik ya kalau melihat anak-anak ini. Lihat anak-anak ini kan asik. Mereka sepak bola asik. Tanpa berpikir tentang pemilu 2024 apa peduli amat. Apakah konsisten seperti konstitusi atau mau melaksanakan pelanggaran atau mau melanggar, nggak peduli mereka. Dan di sisi kiri juga mereka asik di sekitar alun-alun Malang ini. Mereka tidak peduli terkait dengan hiruk-pikuk politik bermiliar-miliar atau tidak, sehingga akan lebih efektif kesehatan nasional itu dijaga oleh para elit-elit partai, elit-elit pengambil keputusan, supaya tidak terjadi sebagaimana pengalaman sebelum reformasi dahulu. Ya pengalaman reformasi itu kan sebuah cambukan bagi rakyat, bagi negara, bahwa orang-orang yang tidak beres dalam pengelolaan negara maka akan diluruskan oleh siapapun yang ada di luar sana. Apakah mereka itu mempunyai posisi sebagai pengambil kebijakan atau tidak. Wah ini ya asik ya, apa itu pohon ringinnya. Tapi ini bukan pohon ringin yang saya bicarakan tadi. Ini pohon ringin yang rindang di alun-alun Malang. Coba kita lihat di kanan kiri ya. Mereka asik terkait dengan olahraga dan menikmati sejuknya pagi di Malang. Dan mereka tidak peduli terkait dengan hiruk-pikuk yang kita bicarakan tadi. Ya maka akan lebih baik para pengambil kebijakan tidak ngawur, supaya tidak salah. Ingat reformasi 98 itu masih hangat bagi kita untuk ingatkan kepada kita bersama bahwa konstitusi itu harus ditegakkan, tetapi tidak hanya dramaturgi yang sebenarnya. Kalau konstitusi yang sebenarnya itu ya tidak dipelintir-pelintir oleh siapapun, sehingga ngomong Pak Jokowi diharapkan untuk menyatakan sikap. Klarifikasi, kok klarifikasi. Ya meresponlah para elit partai yang kebetulan sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya yang berwacana itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Meskipun juga ada pendukung Pak Jokowi yang tidak peduli terhadap, atau bukan tidak peduli, juga kontra terhadap penundaan pemilu. Ya memang kalau
suasana pemilu ditunda pasti akan membawa korban. Berbeda dengan suasana olahraga di pagi hari ini. Kalau ditunda, ya kesehatannya juga tertunda, sama dengan perpolitikan nasional kita. Kalau ditunda, ini Ayas Malang, Ayas Ngalam, saya Malang. Ya, semoga saja Pak Jokowi segera klarifikasi. Atau kalau tidak sampai ke situ, semoga saja teman-teman yang menyatakan Caimin, Bang Zulhas, teman-teman Golkar itu klarifikasi bahwa tidak ditunda. Tapi sebagaimana on the track, apapun alasannya, ya berbicara pandemi COVID mulai dahulu itu biasa dalam suasana proses hidup itu kan pasti virus itu selalu ada dan ya ditangani biasa lah. Kalau terkait dengan pengusaha ya biar pengusaha, tidak ada hubungannya. Jangan sampai para kapitalis bisa mengendalikan negara kita. Itu sangat bahaya. Begitu juga para investor, tidak ada hubungannya. Investor itu di satu sisi memang bermanfaat, tetapi di sisi yang lain kalau mereka akan melakukan nyetir negara kita, kok nyetir ya, mereka berkuasa secara tidak langsung, maka itu membahayakan terhadap perjalanan negara kita. Nah, sekarang kita pada posisi sambil jalan ini di tengah-tengah, dan di situ banyak sekali burung dara, dan di masjid sana kelihatan begitu indah. Nikmati saja seperti ini, maka suasananya akan lebih indah. Maksudnya suasana politik akan lupa dan akan sebagaimana harapan kita bersama. Harapan kita bersama itu ya bagaimana pemilu tidak ditunda, on the track. Akan lebih bagus juga Pak Jokowi juga mengklarifikasi supaya tidak dituding negatif. Ini harapan Pak Jokowi, harapan Pak Presiden. Ya rakyat kan boleh untuk menyampaikan Pak Presiden, dan sebetulnya kalau kita melihat prosesnya tidak ada yang menjadi masalah, maksudnya yaitu kan hanya sebuah wacana yang ada di media ya. Kalau ditanggapi serius itu sebetulnya terlalu senang mereka yang mewacanakan sih sebetulnya. Tetapi kalau dibiarkan juga seakan-akan ada sebuah klaim terhadap atau terkait dengan opini publik, itu yang membahayakan terkait dengan kita. Akhirnya lebih baik memang semuanya yang berpandangan untuk mengundur, dia berpikir ulang. Siapa tahu mereka akan kehilangan semua suara di pemilu selanjutnya kalau mewacanakan negatif. Memang ada sebuah hal yang negatif, yaitu ini kan karena mereka yang katanya mau jadi capres yang tidak siap kemudian mundur ataupun tidak siap pemilu. Ya semoga itu salah lah. Semoga aja itu hanya prasangka yang tidak benar. Tapi kalau benar itu ya tidak usah menjadi capres atau tidak usah ikut pemilu kalau memang tidak siap. Tidak, sebaliknya menunda terkait dengan pemilu itu kan hal yang berbeda ya. Jadi kalau tidak siap, lebih baik tidak usah ikut pemilu di 2024, atau sebaliknya
Kalau memang tidak siap sebagai capres, tidak usah maju. Hidup itu tidak harus menjadi capres. Hidup itu sederhana saja, bermanfaat bagi orang lain, insya Allah akan dikenang. Ya, siapapun pasti akan bangga ketika seseorang menjadi capres, apalagi terpilih. Tapi menjadi problem ketika hal itu mencederai demokrasi. Begitu kan guys. Nah, ini main sama anak-anak ini akan lebih bermanfaat daripada menunda pemilu dan lain sebagainya itu tadi. Wah, asik kan? Kita tahu-tahu sudah hampir selesai ini, maksudnya hampir selesai. Sudah panjang lebar kita putar-putar alun-alun Malang. Itulah perbincangan pagi kita sambil jogging di alun-alun Malang. Semoga bermanfaat, semoga mengingatkan para elit politik supaya tidak ngawur dalam membuat wacana politik itu boleh, tetapi kalau mencederai reformasi itu menjadi masalah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.